Bermimpi tentang apa yang diinginkan memanglah menjadi hal yang menyenangkan. Farhan Tamami atau yang dikenal dengan Elon, salah satu orang yang berhasil mewujudkan mimpi yang selama ini ada di angannya. Announcer radio atau penyiar radio menjadi mimpi bagi beberapa orang. Ada yang berhasil, ada juga yang harus memupus keinginan tersebut. Elon menjadi salah satu yang berhasil menggapai bintang mimpi tersebut. Kuliah bukan menjadi halangan baginya. Banget wacana dari pertengahan 2022 terus masuk tahun 2023 katanya juga bakal naik. Nah tapi sekarang Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi ini udah memastikan next people kalau tarif KRL itu tidak mengalami sama Elon boleh perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Tamami, biasa dipanggil Elon Tamami juga. Elon Tamami. Betul, Elon Tamami. Kenapa ini pertanyaan dasar dulu. Kenapa sebutannya namanya tuh Elon? Itu kan Farhan Tamami tidak ada unsur Elon sama sekali. Nah, Itu awalnya waktu zaman SMA aja sih bikin-bikiran nama sama anak-anak, sama teman-teman. Karena gue ngerasa kalau dulu itu ada kebanyakan orang kalau misalkan lagi zaman-zaman SMA, zaman kuliah itu punya nama-nama panggilan tersendiri. betul. Karena nggak ada yang manggil gue, kita bikin rame-rame lah. Kita bikin nama panggilan. Oh, jadi inisiatif sendiri. Inisiatif. Terus kenapa Elon? Kan pertanyaan itu, kenapa Elon? Itu masalahnya. Kenapa? Lupa gue juga kenapa. Boleh balik tanya temen yang sama Oke, coba bentar ya. Oke. Enggak, tapi emang apa ya, kalau misalkan dulu Elon tuh pokoknya ada kata sebenarnya terus tiba-tiba jadi Elon. Nah tapi fun fact-nya adalah kan gue sering dikaitkan sama Elon Musk kan, maksudnya nama Elon tuh sudah pakem banget. Nah cuman nama sebenarnya nama Elon ini terbentuk sebelum gue tahu Elon Musk itu siapa. Iya, tapi kita SMA juga belum tahu Elon masih apa. Iya sih. Nah, jadi penonton sebelumnya itu kenapa tiba-tiba ada Elon sini? Karena Elon ini adalah sosok yang sangat menginspirasi. Jangan gitu dong. Enggak, maksudnya Gue malu. Oh ya, maksudnya berbeda dari beberapa mahasiswa kebanyakan lah kan. Spesial berarti gue. Dikit. Gak usah lah. Ya udah. Ya kan maksudnya mahasiswa kerja kan emang banyak lah mahasiswa kerja gitu kan. Terus sampai ada kelas karyawan kan itu emang membutuhkan dihususkan untuk menjadi tanggungan untuk mahasiswa yang kerja, tapi kerja as a passion keminatan atau itu kan gak semua orang bisa. Nah, Farhan Tamami ini salah satunya, itu dia kerja sebagai radio announcer, penyiar radio. keren. Di mana? Di channel 87.8 FM. Sejak kapan? Gue udah hampir setahun lebih lah. Lu waktu itu Gue mulai September. Benar, udah setahun lebih. Gimana perasaannya setahun lebih jadi announcer? Ya kan lu cita-cita lu bukan ini? Lumayan. Fun fact-nya gue dulu tuh gini, gue sebenarnya bukan pendengar radio banget ya. Yeah. Cuman entah kenapa dari gue kecil itu selalu terpatri kayaknya asik deh jadi penyiar radio. Gak tahu kenapa kayak kelihatan keren nih kayaknya, asik nih kayaknya gitu. Lu pertama kali denger radio, inget gak kapan pertama kali denger radio? Oh lama ya, kecil gue denger radio. Oh, soalnya gue bukan tipe orang yang denger radio, gue nonton TV kan. Lu dengerin radio sempet dengerin radio dia di mobil dulu. Di rumah gue tuh ada radio kecil gitu Jun. Radio kecil ini. Iya. Nah ada radio sekotak gitu lah ya. Itu suka didengerin dulu kakek gue apa bokap gue apa bang gue lupa suka dengerin gitu. Jadi, lu sengaja nggak denger gitu ya? Oh sama ini dulu waktu gue zaman SMP itu nggak boleh bawa handphone kamera kan. Handphone yang ada kameranya. Smartphone itu nggak boleh, jadi harus pakai cenenet sebutannya. Cenenet. Karena bunyinya cuma cenenet. Iya. Yang dia itu kayak Nokia zaman dulu ya. Dia cuma Snake. Iya. Which is ada radio dong. Ada. Nah itu lebih hiburan kita di situ doang. Lu SMP kan? SMP. Dengerinnya radio? Sempat lah kalau gabut. Enggak, maksudnya waktu gue SMP tuh udah pada main HP ya. Nah karena gue gak boleh bawa HP. SMP lu gak boleh main Gak HP. boleh. Jadi boleh bawa handphone, tapi yang gitu doang. Handphone ya, bukan smartphone. Smartphone gak boleh bawa sama sekali. Gitu. Jadi berawal dari lu nonton denger radio, asik nih kayaknya. Jadi lu ada terbesit bahwa lu mau jadi announcer gitu. Iya lumayan lah. Ini pertanyaan sangat amat biasa ya. Announcer favorit itu siapa? Gue dengerin
Ini partnerannya atau Bebas. gue Molan Dayak. Iya. Orang Bogor. Orang Bogor. Iya. Keren aja gue kalau ngeliat dengerin siarannya dia dari zaman dia waktu masih di Trax FM waktu itu. Terus sampai dia pindah ke Jak sekarang, gue masih dengerin juga podcastnya dia, gue dengerin juga siaran-siaran lamanya dia, gue juga masih dengerin karena unik aja gitu sama dia keren. Bapak Molan ini menginspirasi lu nggak sebagai announcer tuh? Menginspirasi lu apa? Menginfluence lu nggak? Lumayan. Karena dari pertama karakter suaranya kuat banget ya dia, sama gaya bercandanya. Ya itulah. Yeah. Jadi terinfluence, bukan terinfluence tapi nggak sengaja jadi iya mirip ya. Ada bukan kemiripan ya tapi arahnya sama-sama ya gitu. Iya, wajar lah. Lu kan udah setahun nih Lan. Ini pertanyaan udah pencet gak apa-apa ya? Ada apa? Lu kan udah setahun nih, lebih lah. Hal yang membuat lu kayak ini ternyata kerja di radio tuh gini. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu? Ini in the good way apa bad way? Bebas, kalau good way nggak boleh. Bad way ya, kalau bad way banget mah jangan. Kalau good way-nya gue kalau kerja di radio pertama beneran ngelatih speaking sih. Public Speaking gue kayak ketika gue ngobrol, seakan-akan kan gini, ketika gue di studio sendirian, tapi gue bisa rame sendiri, ngerti gak? Enggak. Kayak gini, gue kan di situ nemenin pendengar gue. Ketika gue nemenin pendengar, gimana caranya gue seakan-akan ngobrol sama dia. Jadi gue siaran sambil ngomong, tatap jangan begini-begini, padahal gue sendirian di studio. Dan itu berdampak ke kehidupan keseharian lu. Kayaknya gue suka ngomong sendiri di rumah, enggak gitu. Di depan kaca. Depan kaca ya. Enggak, jadi gue lebih ke yang latih public speaking gue gimana kayak ketika gue ketemu orang, kayak gue nginterview orang, gimana cara bukan lobby ya, pendekatannya ketika pertama kali ketemu orang kayak gimana sebelum masuk ke sesi interview segala macam ya kayak gitu aja sih. Beneran kepake ya menurut gue. Berarti ada perubahan tuh dari sebelum lu jadi announcer profesional. Jangan profesional, gue takut gue dibilang gitu. Announcer beneran. Kan ada Opte Radio. Ada plastik gitu. Berarti enggak, maksudnya gue pengen nanya tadi, ada nggak sebelum lu siaran sama setelah lu siaran buat ngadepin orang tuh ada perubahan ya? Ada. Maksud gue dulu gue cukup yang canggung ya awal-awal. Cuman sekarang gue tahu ternyata harus begini loh kalau ketemu sama orang ngobrolnya, bawa arahnya gimana, bikin dia nyaman gimana buat ngobrol ya kayak gitu sih. Oke, kan tadi ini good way. Kalau bad way-nya nggak usah buka itu lah. Bad way-nya dari diri lu sendiri aja, kayak selama setahun di announcer tuh kesulitan lu tuh apa? Apalagi lu kan kuliah nih ya. Jadi ada kesulitan nggak? Kesulitan sendiri nggak? Ya kalau dikaitin sama kuliah paling bagi waktu lumayan susah ya, apalagi untuk di awal-awal gitu. Dan untungnya waktu gue masuk itu lagi libur semester. Iya. Nah. Jadi gue masih bisa menyesuaikan sama mata kuliah yang mau gue ambil. Dan syukurnya aman sih semua. Cuman ya kata-kata kayak misalkan dari tugas gue harus begadang, sedangkan gue harus bangun pagi lagi, gitu aja sih. Sama jaga kesehatan sih bedanya kayak kesehatan kalau dibandingin sama kuliah. Oh, soalnya lo kuliah juga, kuliah dari siang, berarti dari kan kuliah siaran pagi kan. Berarti siaran dari pagi udah berangkat tuh. Jam berapa lu berangkat? Jam 5. Jam 5. Jam 5 pagi gue berangkat sampai jam 10 gue harus kuliah. Sampai jam 5 berarti kalau 12 4 sampai jam 5. Habis itu gue pulang sampai rumah padu-paduan kereta dulu. Betul. Sampai rumah sekitar jam 7:30 8 atau jam 8 bahkan. Habis itu udah ngerjain tugas segala macam, tidur, ya gitu aja rutinitas sih paling. Di situ yang enak ya. Enak gak enak sih, maksud gue so far so good lah masih. Daripada gabut di rumah kan, jadi mendingan kerja sih, walaupun capek ya. Karena masih mungkin ini kali ya, klise kali kalau orang bilang kerja sesuai passion tuh menyenangkan. Ya memang so far masih asik gitu. Jadi gue masih ketika gue kerja kayak gak kerja, iya sih. Oh ya, gue masih menjalankan kesukaan gue. Berarti belum ada kata jenuh nih dalam itu ya? Ya tipis. belum 3 tahun soalnya. Wow. Ya, jadi nggak semua orang kan kayak bekerja di passion. Mungkin gue kan ambil jurusan jurnalistik. Mungkin nanti gue kerjanya nggak di dunia jurnalistik, atau enggak kita kan ikut UKM radio juga kan. Mungkin nggak dari seluruh anggota UKM sekarang cuma lu doang yang beneran di dunia radio beneran tuh, di dunia radio konvensional kan cuma lu doang kan di angkatan kita. Jadi kerja sebagai passion tuh emang sulit dan menyenangkan berarti. Tapi sebenarnya menurut gue gini ya, ketika
misalkan kita dalam satu UKM yang sama gitu di UKM radio, bukan berarti lo harus kerja di radio sih. Iya, Lu banyak ilmu yang bisa lo implementasikan di tempat lain. Kayak misalkan gue di radio ini sekarang ya, gue nggak tahu gue sampai kapan bakal tetap di radio gitu. Apakah bukan menurut kemungkinan gue bakal pindah ke tempat lain yang beda berbanding terbalik juga kan. Tapi harus ada ilmu atau pembelajaran yang udah gue pegang yang bisa gue implementasiin di sini nih gitu sih. Ya, jadi bukan cuman tidak secara langsung tapi impact-nya tapi ke hal-hal lain gitu ya. Iya bener. Keren banget. Respect. Gue sebagai pernah menyangka nggak di umur lu yang waktu mungkin 17 tahun kayak, atau nggak mungkin lu akhir-akhir ini kayak, gue ternyata begini hidup gue, kayak gue pernah jadi monster ini. Lu pernah kayak gitu nggak? Ya lagi, gue soalnya nggak mau. Ada waktu itu gue punya dua opsi sih sebenarnya. Waktu gue zaman SMA tuh, gue tuh orang yang bukan well prepare sih ya, cuman gue selalu punya plan A, plan B yang kayaknya gue asik nih kalau begini. Dulu gue sama sekali nggak mau untuk kuliah sambil kerja. Iya. Pokoknya gue pengen kuliah, happy, ketemu teman sana sini, bla bla bla, tawa-tawa gitu. Atau lagi, ini agak deep ya, gampang ya. Gue tuh pengen punya gini, ada beberapa hal yang pengen gue kejar. Apa? Maksudnya ada beberapa yang pengen gue kejar lah hal-hal itu. Nah, gue punya tolak ukurnya adalah sebelum gue kuliah harus ada paten gitu. Sebelum kuliah harus? Sebelum gue kelar kuliah, harus udah ada kerjaan. Iya. Misalkan gini, kayak misalkan ketika gue ingin menjadi seorang announcer, lo kejar sampai batas lo lulus. Kalau lulus ya udah, lo coba yang lain aja dulu. Gak usah kejar mimpi lo dulu, lo kubur dulu, lo coba cari yang lain. Yang safe lah gitu. Berhubung, kan lu ada pilihan itu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan harusnya dijawab sih. Kenapa sih lu akhirnya memutuskan jadi daftar kan? Lu awalnya daftar ya? Daftar sebagai announcer. Awalnya tuh pemikiran lu tuh apa? Kenapa akhirnya milih sebagai announcer gitu? Mungkin gue cerita latar belakangnya sedikit. Jadi waktu dulu gue sebenarnya nggak ada cita-cita banget jadi seorang penyiar, cuma terlintas doang kan waktu yang gue ceritain tadi. Cuman waktu saat gue SMA, di SMA gue tuh ada ekskul radio. Oh iya. Dan pas gue ngeliat kayak keren juga nih, gue masuk deh. Pas gue masuk tutup. Oke. Hilang lah cita-cita itu. Iya, hilang ya. Nah, sampai satu saat waktu gue lagi pandemi, which is gabut kan ya, kerja scroll TikTok segala macam, gue nemu seorang penyiar namanya Raya Sabrina, penyiar Gen FM, dan dia suka membagikan hal-hal berkaitan soal radio, soal penyiar. Sebelum itu gue belajar soal voice over. Voice over, ya. Dulu ada konten di salah satu YouTube Gilang Dirga, ada Gilang, Bimo, Kristo sama Lila Aderina, yang bagian soal voice talent lah. Iya. Gue belajar awalnya dari voice over, mulai dari mereka, sampai akhirnya gue nemu konten Raya. Akhirnya gue coba belajar radio. Yaudah gue coba belajar sampai akhirnya gue masuk kampus. Masuk kampus ada UKM radio. Yaudah gue join ke sana, belajar lagi lebih banyak di sana, diperdalamin. Dan gue suka bikin iseng-iseng, gue upload di Instastory gue, bikin siaran segala macam ala-ala. Sampai akhirnya temen gue ngasih postingan nih, ada open recruitment nih radio, cobain aja. Udah gue cobain aja. Untung-untungan dari sekian banyak gue juga siapa sih, bisa apaan sih gitu kan, gue cobain aja random. Dan akhirnya berhasil ternyata. Alhamdulillah. Penyangka enggak berarti? Nothing tulus berarti waktu daftar. Nothing tulus, lu juga tahu ya waktu awal-awal kan, gue coba sini, cobain itu aja. Iya benar. Dari segala itu akhirnya lu berhasil nih. Nah kita ngomongin dunia kampus, lu kan di SIP ini kan, kita kan sebenarnya dua-duanya ini kan mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Politik ya. Tapi dia jurusan Humas. PR maksudnya. Kenapa bahasa Humas? PR. Kenapa lu akhirnya kan ini announcer sama PR tuh hal yang jauh ya. Tapi emang lu nggak bakal nyangka sih kalau dua hal itu nggak ada keterkaitan juga ya. Ada banget lagi terkaitan. Ya mungkin secara gamblang enggak kali ya. Cuman ada beberapa setelah gue dalemin gitu, dari maksudnya yang setelah gue setahun belajar radio, terus gue makin lama makin naik semester, makin banyak ilmu di PR. Ternyata menurut gue ya, gue nggak tahu. Ini cemiu. Correct me if I'm wrong. Ada beberapa format, ternyata sama nih ya formatnya ya. Kayak misalkan contohnya dari format gue ngomong sama format yang gue belajarin di PR tuh ada kesamaan gitu. Ada kesamaan yang bisa ternyata sama nih sebenarnya. Cuma beda medianya doang gitu sih. Kan tadi announcer berarti ilmu humas lu ngebantu lu jadi announcer nggak?
secara tidak langsung. Lumayan karena kan gue ada kayak public speakingnya juga gitu kan. Lumayan sih karena dari Umas kan ya lo pinter-pinter ngobrol sama orang, lihat masalah segala macam kayak gitu juga sih sebenarnya. Jadi tadi pertanyaan terakhir karena sudah batas waktu. Udah deh. Catching up dia. Udah deh. Nah, jadi Wawancara dulu ke Mamat dong. nah jadi itu dia cerita dari Farhan Tamami sebagai mahasiswa yang sekaligus kerja sebagai announcer, hidup di dunia passion dia, berkecimpung di passion dia. Berikut adalah perjalanan seorang Elon menjadi announcer sekaligus mahasiswa.